Di KPK itu ada pembagian tugas. Ada pembagian tugas, di penyidikan pun ada bagian-bagiannya sendiri-sendiri. Yang masing-masing itu tidak saling mengetahui kasus yang ditangani yang lain. Jadi di KPK tidak terbiasa dengan intervensi-intervensi begitu. Ada pengadaan tanah DP 0 rupiah dan itu juga diduga ada korupsi. Makanya sekarang KPK sedang menggarap, sedang melakukan penyelidikan dan penggeledahan untuk kasus korupsi pengadaan tanah DP 0 rupiah. Pada prinsipnya KPK mengumumkan satu orang sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan untuk sampai nanti 5 Februari 2023 di Rutan Polres Metro Jakarta. Rumit kalau dilaksanakan apa adanya, tapi kalau tidak diselesaikan secara hukum gitu ya susah gitu. Sehingga saya berkesimpulan kenapa masalah tanah ini menjadi rumit. Ya pertama karena mafia tanah itu melakukan mafianya dengan cara melanggar hukum. Selain sudah pasti kalau kita sudah melakukan upaya-upaya penyidikan dengan berbagai macam upaya paksa dan salah satunya ada kerugian negara, pasti kita akan melakukan aset tracing. Nah, kasus korupsi pengadaan lahan dari program DP 0 rupiah ini merupakan program andalan Anies Baswedan di Jakarta. Dan berbagai pihak seperti tadi, melalui istrinya, saudaranya, dan bahkan kita selalu koordinasi dengan eksternal yaitu PPATK maupun perbankan-perbankan atau agensi yang lain. Jadi intinya apa yang kita lakukan sangat tergantung dengan fakta-fakta yang kita temukan saat ini. Kalau bisa dikembangkan, sudah pasti akan kita kembangkan. Kasus korupsi yang lagi dijalankan oleh KPK merupakan kasus korupsi pengadaan tanah program DP 0 rupiah, merupakan program yang bohong, program yang gagal, dan program yang korup. Wah, kira siapapun yang terkait dengan kepentingan untuk diperiksa bisa saja diperiksa. Tetapi kalau dikaitkan dengan diri saya, kita paham bahwa di KPK itu kan harusnya kita paham orang-orang berintegritas ya. Ketika kemudian ada yang mengatakan bahwa saya bisa mengatur semuanya, artinya orang itu ingin mengatakan bahwa di KPK orang yang tidak berintegritas. Saya kira jelas-jelas waktu kampanye bilang ini adalah rumah tapak, setelah jadi rumah susun, kemudian katanya untuk orang tidak mampu, ternyata malah untuk yang penghasilan yang lumayan besar. Kira tidak ada kepentingan untuk perlu dilindungi dan apapun, karena memang semuanya di KPK akan berjalan seperti biasa. Kalaupun seandainya tidak diperiksa, tapi kan di sidang akan dilihat, orang akan semua akan tahu, sidang terbuka. Jadi kalau seandainya ada orang yang ingin menutupi di proses penyidikan dengan cara-cara yang seperti itu saja, percuma, karena di penyidikan akan terbuka, semuanya jelas. Coba itu, berapa persen 2.000 unit rumah dari target 200.000 lebih? Mungkin cuma 0,0 berapa persen itu. Masa target kerja yang dihasilkan cuma 0,0 berapa persen, ini gagal, benar-benar gagal. Polisi mulai selidiki dugaan korupsi pembelian tanah untuk rumah DPRP 0 DKI. Polisi tengah menyelidiki adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait pembelian tanah oleh salah satu BUMD DKI, yakni PD Saranajaya. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Raden Prabowo Argoiwono membenarkan hal tersebut. Ia sedang meminta klarifikasi, tutur Argo melalui pesan singkat kepada liputan6.com Selasa 10 Maret. Beberapa panggilan sudah dilayangkan ke pihak PD Saranajaya dalam surat tertulis perihal pemeriksaan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang pembelian aset PD Saranajaya sepanjang 2018-2020. Direktur Utama PD Saranajaya Yoris C. Pinontuan membenarkan adanya panggilan pemeriksaan dari Ditipikor Baris Krim Polri terkait pembelian tanah. Memang sebagian kita mau adakan DP RP0 di sana, tapi ada penataan kawasan juga, kata Yori Senin 10 Maret 2020. Soal pembelian tanah, hanya saja Yori melanjutkan pemeriksaan tersebut terkait dengan pembelian tanah secara umum yang dilakukan PD Saranajaya. Ya, bukan hanya DPRP 0, ujarnya.